Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya ya. Kali ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ustazah Mika. Yuk kita bersama-sama menyimak materi berikut ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 3. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Yuk kita bersama-sama mencari tahu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam atau SDA dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sinar matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yuk kita bersama-sama mencari tahu. Sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia di alam dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya, ada sinar matahari, lalu ada angin, air, dan tanah. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Sumber daya ini dapat terus-menerus dimanfaatkan. Contohnya, ada tumbuhan dan hewan. Lalu, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Dapat habis jika digunakan secara terus-menerus dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Contohnya, minyak bumi, batu bara, emas, dan barang tambang lainnya. Manfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, yang pertama, hewan seperti sapi dan kerbau dapat membantu pekerjaan manusia. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan daging dan susunya. Yang kedua, tanaman perkebunan seperti kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, tembakau digunakan sebagai bahan baku rokok, dan tebu digunakan sebagai bahan baku gula pasir. Lalu yang ketiga, kayu dan rotan dapat dimanfaatkan menjadi bahan bangunan, kerajinan, dan mebel. Contoh-contoh pemanfaatan tersebut tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena jika digunakan terus-menerus tidak akan habis.
dan dapat diusahakan kembali keberadaannya dengan cara dikembangbiakan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertama, batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Dua, emas dan perak dimanfaatkan untuk perhiasan. Ketiga, minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Yang keempat, biji besi dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga dan alat pertanian. Contoh pemanfaatan tersebut tergolong ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena apabila digunakan secara terus-menerus, maka akan habis karena jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Karena proses pembentukannya berasal dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian alam dengan cara tidak menebang pohon secara liar, tidak melakukan perburuan secara liar, dan tidak mencemari lingkungan. Dari selanjutnya kita akan membahas salah satu sumber daya alam yang ada di bumi ini, yaitu air. Air merupakan salah satu sumber daya alam dan sumber energi kehidupan. Allah menciptakan air untuk kehidupan makhluk hidup. Air yang Allah ciptakan memiliki banyak sekali manfaat baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Silahkan kalian amati tabel berikut ini. Menjaga kelestarian air, yaitu tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, melakukan penghijauan atau reboisasi pada hutan, menghemat penggunaan air, mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang berguna, lalu mencegah penebangan pohon secara liar. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan dan menggunakan air bersih. Namun, setiap orang juga berkewajiban untuk menjaganya. Pasti kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ketika lahir, manusia telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, bergantung pada kedudukannya dalam masyarakat. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh hak dan kewajiban. Contoh hak. Yang pertama, setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing. Kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ketiga, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam. Lalu, contoh kewajiban. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, setiap warga negara taat dan patuh terhadap hukum yang telah berlaku. Yang ketiga, setiap warga negara wajib memelihara sumber daya alam. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A, Dayu sedang meminum air.
Gambar B, Udin menutup keran air jika bak telah penuh. Berdasarkan kedua gambar di atas, gambar A, Dayu memperoleh haknya yaitu meminum air yang bersih. Lalu gambar B, yaitu kewajiban Udin menutup keran apabila air bak telah terisi penuh. Contoh hak terhadap air yaitu menggunakan air minum, menggunakan untuk masak, menggunakan untuk mandi, lalu menggunakan untuk mencuci. Sedangkan contoh kewajiban kita terhadap air yaitu tidak mencemari air, tidak membuang sampah atau limbah di sungai, menghemat air, dan mematikan keran air jika tidak digunakan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan, rajin berolahraga, rajin cuci tangan, apabila keluar rumah wajib menggunakan masker. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.